Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya Wira Astuti SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini saya akan coba memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan sebuah praktik baik yang telah saya terapkan di sekolah saya yang mengangkat tema tentang kebebasan untuk memilih dan menuntun tanpa batas, sesuai dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun perasaan yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas adalah sebagai berikut. Selama mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasakan bahwa proses pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan selalu terpusat kepada saya selaku guru atau Teacher Learning Center. Dan seharusnya pembelajaran yang saya rancang dan saya laksanakan adalah sebuah pembelajaran yang berpusat kepada murid atau Student Learning Center. Akibat dari Teacher Learning Center, murid tidak memiliki kesempatan untuk bebas berekspresi, mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Banyak sekali pembelajaran yang didapatkan dari pemahaman tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah dibahas pada modul 1.1, sehingga perlu dilakukan sebuah percepatan terhadap perbaikan proses pembelajaran yang telah dan akan dilaksanakan. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah pemahaman dan menyadarkan saya bahwa guru hanya berperan sebagai among. Guru harus memberi kebebasan kepada murid untuk menggali dan mengembangkan semua minat, bakat, dan potensi diri murid-murid. Murid seharusnya memperoleh kebebasan untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, serta mengembangkan bakat dan minatnya sebagai individu yang unik dengan potensinya masing-masing. Filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa seorang guru seharusnya mampu melayani murid dalam menumbuh kembangkan bakat dan potensi murid. Guru juga harus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan murid dan menuntun sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan pemahaman saya terhadap filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan melihat dari apa yang terjadi selama ini di sekolah saya, maka melahirkan sebuah ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, yaitu guru dan sekolah seharusnya memberikan fasilitasi yang seluas-luasnya kepada semua murid dalam menggali dan mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri. Adapun praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya terkait dengan proses pemilihan dan pelaksanaan mata pelajaran pilihan bagi siswa kelas 11 fase F awal. Adapun tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam penerapan praktik baik di sekolah saya diawali dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini saya bersama tim menelaah dan menganalisa salinan Permendikbudristek nomor 262 tahun 2022 tentang struktur kurikulum di SMA.
Kemudian kami juga menelaah dan menganalisa panduan pemilihan mata pelajaran pilihan untuk tingkatan SMA MA sederajat. Tahapan perencanaan yang kedua adalah melaksanakan diskusi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah saya, seperti diskusi yang saya lakukan dengan unsur pimpinan di sekolah, diskusi dengan seluruh majelis guru dan pegawai tata usaha, diskusi dengan guru bimbingan konseling, dan diskusi dengan kepengurusan komite sekolah. Tahapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan diawali dengan menyampaikan sosialisasi kepada orang tua dan seluruh peserta didik kelas 10 tentang pemilihan mata pelajaran pilihan yang ditawarkan oleh sekolah kepada peserta didik. Pada kegiatan sosialisasi ini juga disampaikan bahwasannya murid dan orang tua diberikan kebebasan untuk memilih 5 mata pelajaran pilihan dari 10 mata pelajaran yang ditawarkan, disesuaikan dengan minat, bakat, potensi, dan kemampuan murid, dengan juga mempertimbangkan pilihan jurusan yang akan ditentukan pada saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tahapan pelaksanaan yang berikutnya adalah pendampingan dalam eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan murid yang dilakukan langsung oleh guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran. Pada kesempatan kali ini, guru memberikan pengarahan yang seluas-luasnya tentang potensi, minat, bakat, dan kemampuan murid. Dan guru juga mengarahkan kemana pilihan yang terbaik untuk murid-murid dalam pemilihan mata pelajaran pilihan. Adapun tahapan pelaksanaan yang berikutnya adalah pendampingan pemilihan mata pelajaran pilihan. Pada tahapan ini, guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran melakukan pendampingan langsung terhadap pemilihan mata pelajaran pilihan kepada setiap murid-murid. Tahapan terakhir dari pelaksanaan adalah finalisasi pemilihan mata pelajaran pilihan. Pada tahapan ini, masing-masing murid mengisi sebuah angket pemilihan mata pelajaran pilihan yang disandingkan dengan target pemilihan jurusan pada saat di perguruan tinggi nanti. Berdasarkan angket yang diisi oleh setiap murid, maka sekolah melakukan penghitungan rekapitulasi hasil pemilihan mata pelajaran pilihan untuk semua mata pelajaran yang ditawarkan kepada murid-murid. Berdasarkan rekapitulasi ini, maka sekolah membagi dan memetakan murid-murid berdasarkan mata pelajaran yang dipilih, kemudian dibagi rombel pembelajaran dengan sistem moving class. Moving class dilaksanakan pada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dengan beban kurikulum yang diampu oleh setiap murid adalah 25 jam pelajaran setiap minggunya. Tahapan berikutnya adalah refleksi. Refleksi perlu dilakukan guna melihat tantangan dan solusi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Selama pelaksanaan pemilihan mata pelajaran pilihan dan proses pembelajaran yang dilakukan dalam sistem moving class, ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Di antaranya, yang pertama, setelah lebih kurang selama 1 bulan proses pembelajaran, ada sekelompok murid yang mengajukan permohonan untuk pindah ke mata pelajaran pilihan lainnya. Ini terjadi karena adanya murid-murid yang tidak mampu merespon seluruh materi yang diberikan pada mata pelajaran tersebut dan memunculkan rasa ketidaknyamanan pada murid selama proses pembelajaran. Yang kedua,
Perlunya pengaturan ulang daya tampung dan pembagian kelas moving diakibatkan dari beberapa orang murid yang mengajukan pindah mata pelajaran pilihan. Adapun solusi yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi terkait pelaksanaan pemilihan mata pelajaran pilihan dan moving class di sekolah saya, yang pertama adalah sekolah memfasilitasi setiap murid yang ingin melakukan pindah ke mata pelajaran pilihan yang baru. Hal ini dilakukan guna memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid dalam mengembangkan semua minat, bakat, potensi, dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, sekolah merubah komposisi dan daya tampung kelas moving untuk masing-masing mata pelajaran pilihan akibat dari adanya murid-murid yang melakukan pindah mata pelajaran pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Fredika, kelas 11 F6 berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Tara. Kelas 11 memiliki 5 mapel pilihan, yaitu saya memilih kimia. Di mapel pilihan kimia, saya merasa kurang nyaman dan tidak mengerti pelajaran tersebut. Saya meminta rujukan untuk pindah mapel kepada wakil kurikulum dan sekolah memfasilitasinya. Setelah itu, saya sudah 2 minggu belajar di ekonomi dan saya merasa lebih aktif, lebih nyaman, dan lebih bersemangat untuk belajar mata pilihan tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggra Sedes, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Sungai Tara. Tahun ini merupakan tahun kedua sekolah kami menerapkan kurikulum merdeka dan merupakan tahun pertama siswa pada fase F memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran pilihan di fase F ini. Nah, setelah pembelajaran berlangsung lebih dari 1 bulan, ada beberapa anak atau siswa yang merasa tidak nyaman dan tidak sanggup untuk melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran yang telah mereka pilih, termasuk di mata pelajaran bahasa Inggris. Mereka menyampaikan alasan yang berbeda-beda kenapa mereka merasa tidak nyaman untuk melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran yang mereka sendiri sudah pilih. Menyikapi permasalahan ini, Wakil Kurikulum Ibu Wira Astuti SSI MPD berpendapat bahwa anak-anak ini harus dipindahkan ke kelas pilihan yang lebih nyaman buat mereka. Beliau memperkuat bahwa kebijakan ini merupakan salah satu pilihan yang menunjukkan keberpihakan kita selaku bu guru terhadap siswa. Anak-anak ini harus bebas dari keterpaksaan, ujarnya melengkapi alasan. Setelah anak-anak tersebut dipindahkan untuk difasilitasi untuk pindah ke mata pelajaran pilihan lainnya, ternyata efeknya sangatlah positif. Mereka lebih baik bergairah dalam belajar dan merasa semakin nyaman menghadapi pelajaran yang dihadapinya. Kemudian guru juga merasa lebih nyaman menghadapi siswa-siswa yang betul-betul berminat dan termotivasi untuk belajar pada mata pelajaran pilihannya sendiri. Demikian efek positif dari kebijakan yang sudah diambil oleh unsur pimpinan, terutama Ibu Wakil Kurikulum Ibu Wira Astuti SSI MPD yang telah dengan berani merombak kembali kelas-kelas pilihan yang bagi kami itu adalah dalam bentuk moving class.
Nah, semoga kebijakan ini betul-betul membawa kenyamanan baik bagi siswa yang belajar maupun bagi guru yang mengajar. Demikian pengalaman saya selaku guru mata pelajaran pilihan di SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes of the Day. Dengan lebih memahami filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, mari kita tumbuh dan kembangkan semua minat, bakat, potensi, dan kemampuan murid agar melahirkan profil pelajar Pancasila. Berikan kebebasan kepada murid untuk memilih, dan mari kita menuntun dengan penuh keikhlasan dan tanpa batas. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.